Di malam harinya, kedua putra Simbok datang bersama keluarganya masing-masing. Mereka tidak jadi bergabung. Keheranan mendapati Simbok yang tadi diberitakan telah meninggal, kini terbaring kembali di ranjangnya dalam keadaan bernyawa. "Loh, Mbak, gimana ini ceritanya?" tanya seorang pria yang tampaknya tidak terpaut jauh dari usia Mbah Sina. Mbah Na nampak menjelaskan runtutan kejadian tadi pagi kepada kedua saudaranya. Kedua pria tua itu hanya diam sambil sesekali menyesap rokok dan kopi mereka. Mereka tampak saling berpandangan sejenak satu sama lain, seakan mencerna hal-hal yang mungkin bisa mereka nalar. Di sisi lain, Gendis tengah bermain dan berbincang-bincang dengan adik-adik Mindowan atau anak dari sepupu ayahnya di luar rumah. "Mbak Dis, Buyut meninggal ya?" tanya salah satu bocah yang duduk di hadapannya sambil membawa boneka. "Enggak, Dek. Kata siapa?" ujar Gendis sambil tersenyum. Bocah itu hanya menatap dan tidak bertanya lagi. Ia menatap ke arah rimbunan pohon pisang di sebelah rumah. Ia nampak tengah mengamati sesuatu, namun dengan rasa takut yang tak bisa ia bendung. Tubuh mungil itu beringsut membenamkan wajahnya ke lengan Gendis. Loh, Dek, ada apa sih?" tanya Gendis yang bingung dengan tingkah bocah itu. Jari kecilnya menuntun pandangan Gendis ke arah sesuatu yang ditunjuk. Rupanya di tengah kegelapan itu nampak bayangan hitam seperti tubuh seseorang yang sedang berdiri di antara gerombolan pohon pisang. Tubuh bungkuk, kurus seperti tengkorak yang tengah menatap mereka. Simbok. Bayangan itu persis seperti Simbok Buyut. Gendis dengan cepat meraih tubuh bocah di sampingnya itu. Ia menggendong anak itu sambil berteriak memerintahkan adik-adiknya yang lain untuk segera masuk ke dalam. "Dah, ayo masuk semua, cepat!" perintah Gendis pada bocah-bocah itu. Tanpa perlu memaksa, mereka semua menuruti ucapan Gendis dan segera masuk ke dalam rumah. "Ada apa, Nak?" tanya seorang pria yang terlihat baru saja keluar dari kamar Simbok. "Gak apa-apa, Kek," jawab Gendis menutupi. Kakak itu paham bahwa ada yang Gendis sembunyikan, namun ia tak mau bertanya lebih. Ia menghargai pilihan remaja itu. Kejadian meninggalnya Simbok tidak hanya terjadi sekali. Ia terus-menerus berulang hingga beberapa kali. Mungkin sekitar 6. Saat ajal akan menjemputnya, tubuh tua renta yang bahkan tak mampu duduk lagi itu merintih, merengek kesakitan selama kurang lebih 1 bulan. Sebelum kematian berikutnya, rintihan yang teramat sangat membisikkan dan membuat orang-orang yang mendengar pun menjadi pusing entah karena apa. Hal itu sangat memusingkan warga, karena hampir setiap 6 bulan sekali, nenek tua yang telah uzur tersebut mati dan hidup kembali
seperti sebuah rutinitas. Mereka kesal jika harus direpotkan dengan proses persiapan pemakaman, namun selalu saja tubuh itu hidup kembali. Lucu, seperti seorang tua yang telah hidup lebih dari seabad mengerjai orang sekampung. Bukannya Simbok tidak pernah mendapatkan penanganan medis. Bahkan, ia selalu rutin dicek oleh petugas puskesmas yang sengaja mengunjungi rumahnya setiap bulan. Dan beberapa kali juga ia dirawat di rumah sakit. Sungguh mengenaskan. Tubuh itu hanya tersisa tulang yang dibalut kulit keriput. Untuk bernafas pun, ia kesusahan hingga menimbulkan suara seperti mendengkur. Hanya berbaring, ia tak bisa melakukan apapun lagi. Tangan dan kakinya lah yang masih bisa ia kendalikan. Semua keluarga merasa gelisah dan prihatin. Namun, sebenarnya mereka telah bersiap untuk menerima kenyataan terburuk sekalipun. Kalaupun memang meninggal adalah jalan terbaik agar Simbok Buyut tidak merasakan kesakitan lagi. Hingga suatu hari, saat kematian kelimanya menghampiri, putra keduanya menyuruh untuk merahasiakan berita itu dari warga. Ia malu bila harus merepotkan lagi dan lagi. Dia khawatir peristiwa-peristiwa sebelumnya terulang kembali. Anak kedua Simbok merasakan ada kejanggalan pada kejadian yang rutin terjadi ini. Ia merasa pasti ada hal gaib di balik semua ini. Hingga ia menghubungi seseorang di telepon. "Assalamualaikum, Dek. Gimana kabarnya?" ucap orang itu. "Oh, alhamdulillah. Bisa aku mintain tolong gak?" tanyanya kembali. "Sekarang di rumah, aku kesana ya," timpalnya kembali. Akhirnya jenazah Simbok Buyut tetap dibiarkan di atas ranjang. Kedua putranya menuju sebuah rumah di desa kecamatan sebelah. Mereka disambut hangat oleh seseorang yang jauh lebih muda dari mereka. "Wah, gimana Bang kabarnya? Pulang ke sini sejak kapan?" tanya si tuan rumah. Istri pemilik rumah menyuguhkan kopi kepada mereka. "Aku tiap tahun pulang 2 kali loh, Dek. Jangan salah kamu." Mereka pun larut dalam perbincangan panjang lebar hingga mereka berdua memasang ekspresi serius. Salah seorang membuka pembicaraan kembali. "Gini, Dek. Kami kesini hendak minta tolong ke kamu," ucapnya. "Loh, ada apa, Bang?" tanya pemilik rumah dengan menatap serius. "Gini, ibuku udah berapa tahun ini gak hidup, gak mati pula, Dek," jawab anak kedua Simbok itu. Si pemilik rumah hanya menelisik heran. Ia pun mengalihkan pandangan ke lain arah sejenak, lalu menghela nafas panjang. Iya Bang. Insya Allah aku sudah paham." "Ya udah, ayo cepat ke sana," seru pemilik rumah. "Siapa dia? Mengapa ia dimintai pertolongan oleh kedua anak Simbok?"
Mereka bertiga pun bergegas menuju rumah Simbo. Setibanya di sana, ia disambut oleh bau anyir arus darah yang memenuhi seisi rumah. "Bau apa ini, Bang?" tanya anak ketiga Simbo pada abangnya. "Nggak tahu, ayo cepat lihat Simbo." "Ayo dek," ajak mereka yang disambut anggulkan ke pria tadi. Mereka menuju kamar Simbo karena tiada siapapun di ruang tamu. Nampaknya orang-orang tengah memenuhi kamar Simbo. Pria itu hanya menatap di sekeliling rumah. Ternyata banyak sekali makhluk-makhluk peliharaan Simbo. Rupanya ibu dari kawannya itu penganut ilmu hitam. Pantas saja ia kesulitan menghadapi ajalnya. Grok-grok. Terdengar suara seperti kerongkongan yang tersumbat dari arah kamar itu. Dan benar saja, Simbo yang tadi mereka tinggalkan dalam keadaan tidak bernyawa, kini hidup kembali. "Beginilah dek yang kumaksudkan tadi," ucap anak kedua Simbo pada temannya. Kawannya itu hanya menatap tajam tubuh Simbo yang terbaring dengan mulut menganga lebar dan kepala terdongak. "Paklik Hardi," ucap Gendis yang berdiri di pintu kamar Simbo menyambut tamu kedua kakeknya itu. Ia mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan pria tersebut. "Piyen Dis kabarmu? Kok gak pernah main ke rumah?" ucap Pak Hardi. "Alhamdulillah Paklik," jawabnya. "Gendis gak pernah keluar, gak bisa main. Soalnya gak ada yang ngurus sawah Paklik. Bahna ya harus ngurusi Simbo," jawab Gendis pada Paklik Hardi. Pria itu hanya manggut-manggut dan tersenyum pada Gendis, lalu melangkah memasuki kamar Simbo. Tiba-tiba Simbo mulai merintih lagi. Rupanya ia merasakan kehadiran Hardi. "Tolong, tolong," ucapnya lirih sambil meneteskan air mata. Hardi yang menatapnya pun terlihat iba. "Gimana, Mbok? Masih kuat atau enggak?" tanya Pak Hardi sambil menggenggam tangan tua keriput di hadapannya itu. "Tolong, ucap Simbo dengan rintihannya yang tampak kesakitan. Tak terasa, Pak Hardi pun ikut menahan tangisnya. Pak Hardi meminta keluarga Simbo untuk mengambilkan segelas air minum. Entah apa yang ia baca, namun ia segera meminumkan air itu kepada Simbo. Wanita tua itu tampak kesusahan mengatur arus tenggorokannya yang harus terbagi antara udara dan air karena tak lagi dapat bernafas melalui hidung. Miris. Semua orang di sana sedih menatap tubuh yang nampak susah menelan air itu. Hanya satu orang yang bersikap dingin. Ya, Gendis menatapnya tanpa rasa iba sama sekali. Seakan memendam rasa kesal yang teramat besar.
Pak Hardi tampak menyadari sikap Gendis. Namun, ia memilih diam dan melanjutkan tugasnya. Setelah hari itu, keadaan Simbok berangsur pulih. Ia dapat lagi bicara dengan jelas dan nafsu makannya meningkat. Semua orang merasa bahagia dan menganggap ini mukjizat dari Yang Kuasa. Mereka sangat berterima kasih kepada Pak Hardi karena telah membantu sukarela yang mengakibatkan perubahan signifikan pada Simbok Buyut. Tubuh tua itu dengan lahap melalap bubur dan obatnya. Kini ia tampak sangat sehat dan berisi. Hingga selang beberapa bulan, kematian terakhir Simbok datang menghampiri. Pihak keluarga kembali terkejut karena Simbok yang tadinya sembuh kini kembali meninggal secara tiba-tiba dengan keadaan sama seperti sebelumnya. Memuntahkan banyak darah berbau busuk dari mulutnya. Lagi-lagi, Pak Hardi diminta untuk ke sana. Namun kali ini, ia bersama Timur putrinya. Ia menjelaskan apa yang sebenarnya ia lakukan tempo hari. Ia menjauhkan pegangan Simbok yang membuat tubuh itu merasa kesakitan. Namun tidak mencabutnya, karena ia merasa iba dan merasa setidaknya harus memberikan waktu pada Simbok untuk berpamitan dengan anak cucunya dahulu. Namun, kini makhluk-makhluk itu berhasil kembali ke inangnya.